Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga pada hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari ini bersama dengan Ibu Asih Rosmawati dari SD Negeri Tampomas, Kota Cirebon, akan membahas materi tentang tematik, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, apa sih yang akan kita lakukan? Ayo, yang pertama kita lakukan yaitu siapkan anak-anak ya, menyiapkan terlebih dahulu alat tulisnya seperti buku, pensil, ballpoint, dan bisa juga minum ya, biar anak-anak ketika kita sedang pembelajaran kok haus, bisa langsung minum. Terus yang kedua, biar pembelajaran hari ini berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, yang perlu anak-anak ingat lagi, yang tentunya ini harus yang perlu diingat, sangat penting. Ketika kita pembelajaran hari ini, anak-anak itu harus lebih fokus. Lebih fokus memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh ibu, agar anak-anak juga tidak mubazir ya, istilahnya sudah mengikuti pembelajaran ini dari pagi tapi materinya tidak masuk. Jadi alangkah baiknya anak-anak itu harus lebih fokus. Lebih fokus dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini apa saja? Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu tentang penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar tentang pola lantai, tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Yang ketiga, kita akan belajar tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa beserta dampaknya. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang menggali informasi penting dari buku sejarah, yaitu dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya anak-anak ya masih sangat ingat bahwa minggu kemarin anak-anak kita atau anak-anak kita semua sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, bagaimana sih kita memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, bagaimana caranya memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini kita akan membahas makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari dari lingkup yang terkecil, ya. Nah, ada dari lingkup sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah,
Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, sekarang bagaimana sih caranya memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu memaknai makna proklamasi yaitu dalam lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup keluarga, famili ya. Nah, penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Yang pertama ya, anak-anak harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Misalkan kepada orang tua kita harus patuh kepada perintahnya, nasihatnya ya. Terus yang kedua, bahwa kita harus bangga memakai barang buatan dalam negeri. Ya, apalagi zaman sekarang ya, kayaknya kalau tidak mengikuti zaman, anak-anak dibilangnya cupu atau tertinggal dari teman-temannya. Apalagi sekarang banyak beredar ya di masyarakat, di lingkungan kita, barang-barang dari luar negeri banyak mendominasi di daerah di Indonesia. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga yaitu apa? Kita mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Contohnya misalkan hari Minggu kita bisa bersih-bersih bersama anggota keluarga, berbagi tugas. Ada yang membersihkan halaman, ada yang mencuci piring, ada yang mengepel lantai, ada yang menyiram bunga, dan kita saling berbagi antar anggota dalam bentuk pekerjaan di rumah. Terus yang keempat yaitu mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Nah, biasanya nih misalkan seorang kakak sama adiknya kan biasanya berantem. Nah, kalau yang baik itu kita harus ya sebagai seorang kakak, anak yang lebih tua harus lebih apa? Mengayomi adiknya. Jadi jangan berantem. Nah, yang kelima yaitu apa? Rajin membantu orang tua. Nih yang anak-anak harus diingat. Contoh sederhana ketika kita membantu orang tua, misalkan bangun tidur, biasanya ngapain? Jangan langsung mandi, tapi dilihat dulu kamarnya sudah bersih apa belum. Dibersihkan dulu ya, dirapikan terlebih dahulu. Nih anak-anak harus ingat ya, bahwa memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan rumah itu juga sangat banyak. Nah, yang kedua yang akan kita bahas adalah makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama, yaitu mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Tentunya anak-anak sebagai seorang pelajar harus rajin belajar ya. Walaupun sekarang kegiatan pembelajaran secara daring, anak-anak harus tetap semangat. Ya, harus tetap semangat belajar. Karena belajar itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Terus yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Ya, kalau dulu ya 2 tahun yang lalu sebelum pandemi ini berada di sini, anak-anak biasanya kalau upacara setiap hari Senin kita melaksanakan upacara. Maka dalam upacara kita harus apa? Dengan tertib, tidak boleh ngobrol sendiri. Contoh lagi, mungkin kemarin anak-anak diberikan tugas oleh bapak ibu gurunya di sekolah untuk mengikuti upacara secara virtual, yaitu dengan mengikuti upacara di televisi. Tentunya anak-anak itu bentuk partisipasi anak-anak sebagai seorang pelajar.
bahwa walaupun secara daring kita tetap memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari ini, banyak sekali yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yaitu anak-anak harus mengamalkan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ya, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Ya, mungkin anak-anak bertanya, sekarang Bu tidak ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ya betul, karena sedang ada pandemi. Biasanya di setiap sekolah itu ada kegiatan pramuka. Dan yang terakhir yaitu toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, tentunya anak-anak ketika di sekolah itu kan banyak ya, di lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan rumah juga ya, banyak berbeda suku, misalkan berasal dari suku mana, agamanya apa. Nah, untuk itu kita tetap menerapkan yang namanya toleransi. Dan makna proklamasi yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, pertama yaitu bahwa kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, tadi seperti yang Ibu bahas di atas ya, bahwa karena pandemi ini kita tidak bisa merayakan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara mewah seperti biasanya. Biasanya kan kita mengadakan yang namanya ada lomba-lomba, ada kegiatan upacara, ada pawai. Nah, untuk sekarang semua kegiatan bahkan dilakukan secara virtual. Yang kedua yaitu bersatu menjaga kerukunan bangsa. Ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Dan keempat adalah mendukung dan melaksanakan pembangunan nasional. Dan terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contohnya di dalam masyarakat ya, jangan egois, jangan mementingkan kepentingan pribadi yang menguntungkan diri kita sendiri, tapi harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, demikian itu ya materi tentang makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Yang pertama adalah tari tunggal. Sebelum masuk ke materi tari tunggal, ingatkan bahwa dalam 3 bentuk penyajian tari, bahwa dalam setiap tari itu memiliki yang namanya pola lantai berbeda-beda. Seperti yang akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang tari tunggal. Tari tunggal ini kan adalah tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal itu dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Nah, di sini Ibu punya contoh tari tunggal, ada tari jaipong dan tari topeng kelana. Nah, di samping ini adalah disebut dengan tari topeng kelana. Yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang tari berpasangan. Apa itu tari berpasangan? Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Ya, tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Nah, pola lantai yang biasa digunakan dalam tari berpasangan ada pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya kamu bisa lihat ya, di sebelah Ibu ada gambar tari serampang 12. Nah, selain tari serampang 12 juga contohnya ada tari payung. Tari payung ini juga dilakukan
bersama, ya, dua orang secara berpasangan. Yang ketiga adalah tari berkelompok. Apa itu tari berkelompok? Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Nah, biasanya pola lantai yang digunakan yaitu berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Contoh pola tari berkelompok, bukan pola ya, tari berkelompok. Yang pertama adalah tari piring, yang kedua tari lego-lego. Nah, di samping ibu, di sebelah kanan ibu ya, ada gambar tari piring. Ini contoh tari berkelompok. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Nah, di sini ada teks sejarah yang berjudul Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Mari kita baca bersama-sama ya. Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada hari yang sama dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum dilakukan upacara pengibaran bendera merah putih dan pembacaan naskah proklamasi, Wakil Wali Kota Suwiryo memerintahkan Mr. Wilopo untuk mempersiapkan segala keperluan, misalkan mikrofon dan pengeras suara. Selain itu, Suhud juga diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang terbuat dari bambu dan diberi tali. Adapun bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa mulai berdatangan ke rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Upacara pun dimulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Upacara dilakukan tanpa protokol. Nah, ini teks yang berjudul tentang pengibaran Sang Saka Merah Putih. Sebelum kita mencari atau mengidentifikasi bacaan atau teks untuk menemukan informasi penting, yang pertama, aspek yang harus kamu tahu ya. Yang pertama yaitu apa. Terus kamu bisa gunakan siapa. Ketiga, di mana. Keempat, kapan. Kelima, mengapa. Keenam, bagaimana. Nah, selain menggunakan 6 aspek tadi, anak-anak juga bisa ya menemukan atau menuliskan informasi dari suatu teks atau bacaan. Yang pertama yang anak-anak harus ingat ya. Yang pertama, baca seluruh teks dengan cermat. Jangan bacanya hanya sekilas ya, tapi harus benar-benar dibaca dengan teliti. Terus yang kedua, temukan dan tandai ide pokok tiap paragraf. Bagaimana menandainya? Biasanya ditandai dengan menggunakan pensil, ditandai dikasih garis bawah. Nah, yang perlu diingat lagi, dalam menemukan ide pokok yang harus anak-anak ingat, bahwa ide pokok itu tidak hanya berada di awal paragraf. Ide pokok itu bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, dan bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini yang harus benar-benar anak-anak teliti bacanya ya. Terus yang ketiga, temukan kata kunci teks tersebut. Maksudnya kata kunci teks tersebut ini adalah kamu harus pintar-pintar menemukan bahwa apa sih materi yang dibahas dalam teks itu. Nah, itu yang disebut dengan kata kunci. Dan yang terakhir, tandai informasi penting dalam tiap paragraf.
Bisa tadi ya seperti yang Ibu sampaikan ketika menemukan ide pokok, menandai ide pokok. Dalam menandai informasi penting juga bisa menggunakan garis bawah, yaitu dengan menggunakan pensil. Jadi bacaannya dicoret-coret pakai pensil ya, tapi dikasih garis bawah biar nanti anak-anak jadi lebih paham. Nah, setelah membahas tadi tentang bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam sebuah paragraf, ayo kita berlatih seperti berdasarkan teks yang tadi kita baca. Temukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks di bawah ini. Yang pertama tadi teksnya sudah kita baca ya. Nah, paragraf yang pertama, apa sih informasi penting yang sudah kita peroleh? Yaitu bahwa apa? Pengibaran sang saka merah putih dan pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk paragraf kedua, apa? Ya, yang paragraf kedua yang kita temukan bahwa upacara pengibaran bendera dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat tepat. Nah, ini informasi penting yang kita peroleh dari teks yang tadi sudah kita baca. Selanjutnya materi yang terakhir. Materi yang terakhir kita akan membahas tentang pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Anak-anak harus tahu bahwa apa? Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat ini menciptakan keberagaman. Makanya Indonesia itu kaya akan keberagaman. Nah, keberagaman ini yang menjadikan apa? Masyarakat kita itu semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasan ya mengapa bahwa kerukunan itu penting untuk menciptakan persatuan. Diingat-ingat ya bahwa rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Bagaimana kalau tidak rukun? Bagaimana dengan menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan kita? Kalau kita tidak ada toleransi, tidak mungkin ada kerukunan. Makanya keberagaman ini melatih kita, ya, melatih kita untuk menjadi masyarakat yang menerapkan toleransi sehingga kita bisa hidup berdampingan, rukun di dalam masyarakat. Nah, contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, contoh nyata ya, yang misalkan membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. Contohnya, misalkan di Papua sedang terjadi bencana alam. Kita sebagai masyarakat Jawa atau masyarakat Sunda harus mau membantu. Jangan malah beralaskan, dia bukan suku kita, dia bukan tidak sama dengan sukunya, maka kita tidak mau membantu. Tidak boleh. Kita dalam membantu ya tidak boleh memandang atau membeda-bedakan. Yang kedua, yaitu mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Contohnya teman kita ya, misalkan teman kamu ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada agamanya Buddha ya. Ketika mereka sedang menjalankan ibadahnya, biarkan mereka, kasih kesempatan mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, yaitu membantu tetangga yang kesusahan. Meskipun berbeda suku atau agama. Seperti tadi yang pertama ya, poin yang pertama. Ketika kita membantu orang yang kesusahan atau bencana alam, jangan membeda-bedakan suku atau agamanya.
Ya, jadi ketika kita membantu ya benar-benar kita ikhlas membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, bagaimana sih manfaat jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat? Yang pertama, manfaat yang kita peroleh yaitu di kehidupan masyarakat. Masyarakat kita menjadi aman, tentram, dan damai. Karena apa? Karena kita saling bertoleransi. Bertoleransi, menghormati perbedaan, sehingga masyarakat kita kan menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, yaitu ketika kita menerapkan persatuan, maka masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu, bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada rasa egois dari masing-masing masyarakat. Terus yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika musyawarah. Ya, ketika kita bermusyawarah kan misalkan dalam sebuah forum musyawarah, itu kan bukan hanya satu atau dua orang. Di dalam musyawarah atau forum musyawarah itu terdapat banyak kepala dengan isi dan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, maka dari situ akan muncul berbagai pendapat yang disampaikan. Nah, inilah gunanya musyawarah. Ketika musyawarah banyak pendapat-pendapat yang disampaikan sehingga apa yang akan kita lakukan menjadi lebih baik. Nah, hari ini setelah kita pelajari 4 materi yang kita pelajari hari ini, apa saja sih yang sudah kita pelajari? Yang pertama, yaitu kita sudah memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, bahwa kita sudah tahu bahwa dalam pola lantai, tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok itu bermacam-macam. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Nah, hari ini sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian dapat mengerti pembelajaran yang Ibu berikan ya. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.